Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuda Prawira Hasta di Bincang-Bincang Kelas Bebas Bicara. Nah, kebetulan di sore hari ini kita sudah kedatangan sosok perempuan yang luar biasa. Saya memanggil beliau kakak. Kakak dan suhu nih tempatnya. Jadi beliau ini adalah tokoh perempuan di Kota Makassar yang punya banyak sekali aktivitas. Fun fact-nya adalah beliau ini pengusaha, sosialis juga, dan ada satu rahasia lagi nih. Nanti di part akhir baru saya bocorin. Jadi beliau juga ini ternyata adalah salah satu ketua Perempuan Bangsa Kota Makassar. Wow, ketua perempuan bangsa Kota Makassar. Dengan senang dan bangga pastinya kita semua menginvite beliau datang di sini. Ini waktunya susah sekali untuk datangin beliau ke sini. Boleh agak kesini-sini lagi, Mbak? Oke. Nah, kalau gitu langsung aja. Ini dia, ini dia Mbak Ana. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Yuda. Yes. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Mbak Ana apa kabar, Mbak Ana? Alhamdulillah baik juga. Excel apa kabar, Excel? Excel, alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Hari ini dia lagi jalan-jalan ke Malino. Oh iya, jadi kalau ada yang mau nanyain siapa yang ke Excel, Excel itu adalah anaknya. Satu-satunya ya? Iya. Satu-satunya. Sekarang sudah kelas 1 Kelas 1 SMP. SMP. Iya. Jadi beliau ini adalah istri, ibu, kemudian dicintai banyak orang karena Amin, insya Allah. karena kepedulian sama masyarakatnya besar sekali. Dan juga beliau adalah ketua perempuan bangsa. Iya. Itu mencakup 14 kecamatan. Iya. 14 kecamatan yang ada di Makassar. Di Ya? Makassar, Wow, iya. luar biasa. Nggak salah dong saya nginvite Mbak Ana datang ke sini ya. Oke, kalau begitu saya mau infokan dulu buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung bersama kita di sini, boleh menautkan pertanyaan untuk Mbak Ana. Yang pertanyaannya paling bagus kita akan kasih GoPay kali ya. Boleh. Boleh. Jadi dari kelas bebas bicara akan siapin GoPay untuk teman-teman semua yang akan memberikan pertanyaan untuk narasumber kita di hari ini. Kalau gitu, sekali lagi selamat datang untuk kita semuanya. Selamat sore buat yang sudah bergabung bersama kita. Selamat datang di Bincang-Bincang Kelas Bebas Bicara. Tepuk tangan dulu dong. Nah, kalau begitu sekarang lagi sibuk apa sih sebenarnya selain yang tadi saya sampaikan? Sekarang selain mengurus anak juga pastinya, Yes. ya. Saya lagi mengurus usaha juga. Yes. Ya, kebetulan sudah saya lakukan sekitar 17 tahun. 17 tahun itu Iya. 2004 kalau nggak salah ya. Iya. 2005. 2005. Oke. Iya. Dan saya juga sibuk di beberapa organisasi sosial kemanusiaan. Oke. Saya sebagai Ketua Lembaga Informasi Kejadian Kota Makassar. Tunggu, ada ketua baru lagi nih. Jadi Iya. tadi ketuanya perempuan bangsa. Iya, betul. Terus ternyata menjabat satu lagi apa? Ketua Lembaga Info Kejadian Makassar. Wow. Info Kejadian Makassar. Iya. Yang Ketua. sosmednya. Iya. Oh itu. Oh ketua. LIKMK. Ketuanya ini loh. Iya. Oh, tepuk tangan dulu dong. Yes. Boleh di sebelah situ matadornya. Nah, kalau begitu itu tadi beberapa fun fact-nya. Yang paling luar biasa juga dari Mbak Ana ini adalah Mbak Ana dikenal juga sebagai seorang yang sosialis. Saya dapat informasi ini bukan dari Mbak Ana malah. Saya dapat informasi ini dari teman-teman saya dan dari beberapa followers saya, followers kami di Instagram. Akhirnya waktu saya post fotonya Mbak Ana, oh itu orang baik tuh, itu orang yang peduli banget, khususnya buat daerah Makassar. Makassar. Daerah rumahnya Mbak Ana di Ablam. Iya, Ablam, Barabaraya. Ablam Barabaraya. Iya. Dan dikenal sama semua ibu-ibu di sana. Wah, Iya, luar amin, biasa. insya Allah. Luar biasanya adalah justru Mbak Ana ini bukan asli orang Makassar. Bukan. Ibaratnya kayak darahnya darah Jawa, tapi jiwanya Jiwa Makassar. Jiwa Makassar. Sudah menyatu dengan Makassar. Oke, sudah menyatu dengan Makassar. Iya. Boleh ceritain dong. Saya mau tahu dan pastinya followers dari teman-teman di kelas bebas bicara juga mau tahu gitu. Iya.
Mbak Ana ini sebenarnya siapa dan kenapa bisa akhirnya tinggal di Makassar? Oke, saya lahir di Blitar, di kota kecil Blitar di Jawa Timur. Oke. Dan saya besar di sana, sekolah di sana, kemudian saya kerja di Surabaya, dan di Surabaya itulah saya ketemu dengan suami saya. Sekitar 2 tahun kemudian saya hijrah ke Makassar karena ikut suami. Oke. Ya dan sekarang ya tinggal di sini di Makassar dengan suami. Meniti karir di Makassar. Akhirnya jadi seorang pengusaha. Iya. Ayam boiler. Iya. Saya punya usaha namanya Rumah Potong Ayam Babe. Rumah Potong Ayam Babe. Itu di sebelah mana ya? Langsung promosi aja di sini. Iya. Sekarang promosi ya. Sekarang promosi. Kebetulan sekarang saya memiliki 4 cabang. Wow, 4 cabang ya? Iya, yang pertama di Jalan Antang Raya, yang kedua di Jalan Abu Bakar Lambogo, yang ketiga di Jalan Muhammad Yamin nomor 7A dan Muhammad Yamin nomor 7B. Wow, ya, itu dia. Silakan, harga terjangkau dan bersaing ya. Oke ya. Jadi kayaknya saya akan jadi salah satu customer setianya nih ya, pelanggan setianya nih ya. Oke, untuk harganya sendiri bersaing? Insya Allah bersaing. Bersaing? Ya. Murah? Insya Allah murah. Bagus kualitasnya? Insya Allah bagus. Oke, ayam bagus. Segar. Oke. Dijamin. Oke. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan proses halal ya. Halal. Oh jadi jelas bahwa Iya. semua produk yang dikeluarin dari rumah, ayam potong babe, Insya Allah ini semuanya halal gitu Iya. ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong, kita hari ini nggak lagi ngomongin soal ayam nih. Iya. Kita skip dulu soal ayam. Saya tertarik dengan Mbak Ana ini karena Mbak Ana ini saya nilai sebagai sosok perempuan yang tangguh, profesional, smart juga. Jadi saya pengen dong kita ngomongin soal empowering woman. Jadi bagaimana perempuan akhirnya bisa berdiri di kaki sendiri dan akhirnya perempuan bisa jadi perempuan yang mandiri. Kemudian ada kata-kata kesetaraan gender juga. Kemudian ada kata-kata bagaimana perempuan bisa berperan di era sekarang ini. Ini saya udah siapin pertanyaan, ada 340 pertanyaan. Ada 340 pertanyaan yang akan saya tanyakan ke, wah tiba-tiba muncul deh ini, dari mana nih? Oke, sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan saya? Insya Allah. Insya Allah siap. Kalau gitu teman-teman boleh. Jadi ini khusus buat perempuan-perempuan dan laki-laki juga nih, supaya kita tahu kesetaraan gender, kemudian bagaimana pemberdayaan perempuan dan apa yang harus dilakukan perempuan sekarang, itu akan dijawab oleh Mbak Ana. Oke? Pertanyaan pertama. Sebutkan undang-undang dasar. Oh, enggak, itu susah banget. Bagaimana tanggapan tak? Iya. Tentang pernah saya dengar mosi dan beberapa kali kita dapat di platform media, kemudian beberapa kali kita dapat di tulisan atau ulasan gitu, yang menyatakan bahwa perempuan itu sebenarnya nggak perlu sekolah tinggi karena ya jelas bahwa dia akan kembali ke dapur karena kodrat perempuan itu ya back to dapur gitu. Setuju nggak? Kalau saya nggak setuju dengan hal itu, Mas. Iya. Oke. Karena seorang perempuan itu harus berpendidikan, banyak fungsinya. Bagaimana perempuan itu nantinya pasti akan menjadi seorang ibu, dan pendidik yang terbaik adalah seorang ibu. Ya. Dan juga dengan pendidikan yang tinggi, maka strata sosial perempuan itu pasti akan meningkat juga. Begitu menurut saya, Mas Yuda. Jadi itu kalau zaman dulu ya perempuan pokoknya nggak usah sekolah deh. Kalau sekarang beda lagi ya. Harus sekolah. Karena balik lagi bahwa dia akan jadi pendidik pertama gitu ya, bagi anak-anaknya. Wah, luar biasa. Excel langsung dididik sama Mbak Iya Ana? dong, dari awal kan. Oh, oke. Pantesan pintar ya anaknya. Amin. Perempuan itu sering banget dianggap sebelah mata dan kerap kali bahkan dianggap tidak setara dalam satu bidang. Bagaimana sebaiknya perempuan menyikapi hal tersebut? Kalau saya sih fine-fine aja dikatakan seperti itu, karena memang kodrat perempuan yang memiliki sifat lemah lembut mungkin,
dan sensitivitas yang tinggi. Ya, itu dia, ya. Makanya dikatakan seperti itu. Oke. Tapi dengan kemampuan perempuan yang bisa memanage sensitivitasnya itu, Oke. maka dia akan berkarya, ya. Dan sejauh ini perempuan itu juga harus mampu menunjukkan hal yang terbaik dan Oke. dia menjadi yang lebih baik berkarya sesuai dengan kemampuannya. Itu yang harusnya ya, benar Iya. ya. Wah, itu bagus banget. Iya, Jadi betul. ya kalau Mbak Ana sendiri yang nggak menampik gitu ya, bahwa Iya. memang perempuan begitu. Memang begitu. Kodratnya perempuan adalah ya sensitivitasnya Iya. tinggi, kemudian dia biasanya cepat banget tersinggung gitu kan. Betul. Cuman yang paling bisa kita lakukan dan tanggapi adalah harus bagaimana memanage. memanage Iya, itu ya. memanage Oke. itu. Aduh, ini baru 2 pertanyaan aja saya udah terpukau nih. Nah, ini soal RA Kartini nih. Ini kebetulan tanggal lahir saya sama-sama beliau nih. Iya. 21 April. Wih. RA Kartini ini akan selalu menjadi simbol perjuangan pemberdayaan perempuan. Iya. Jadi menurut Kak Ana sendiri, Ah. apa saja yang semestinya dilakukan para perempuan di era ini untuk melanjutkan perjuangan Ibu RA Kartini? Oke, baik Mas Huda. Ada beberapa hal yang perlu perempuan lakukan untuk melanjutkan perjuangan RA Kartini di era sekarang. Pertama, sebagai seorang perempuan kita harus berpendidikan tinggi dan juga berwawasan yang luas. Betul. Selanjutnya, seorang perempuan harus semaksimal mungkin untuk bisa bekerja. Ya, terus yang ketiga, seorang perempuan harus mampu membantu masyarakat untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan-perempuan di Indonesia. Begitu menurut saya, Mas Oke, Yuda. jadi saling rangkul Iya, ya. saling merangkul. Saling merangkul, kemudian sekolah yang jadi nomor 1. Iya. Apapun keadaannya sekolah jadi nomor 1 Iya, ya. betul. Datang kalau misalnya balik lagi ke dapur, minimal dia akan jadi pendidik Iya. untuk anak-anaknya. Iya, betul Mas Yuda. Ataukah dia akan jadi teman ngobrol terbaik untuk suaminya ya? Iya, Karena iya, biasa bisa gitu jadi. ya. Ada suami yang sekolahnya tinggi banget, justru istrinya makan yang biasa-biasa aja. Pas merit lah, nggak nyambung Nggak nyambung. ngobrol. Iya, gitu. iya, iya, betul, Itu betul. biasa banget kita Iya, temuin iya, ya. iya. Oke. Terus berbicara mengenai pemberdayaan perempuan nih, ada banyak yang berperan untuk dapat mewujudkannya. Siapa saja yang kira-kira memiliki peran penting dalam hal pemberdayaan perempuan, khususnya di Indonesia? Baik Mas Yuda, menurut saya yang berperan penting dalam pemberdayaan perempuan adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan dibantu oleh seluruh lapisan masyarakat. Contohnya, bagaimana Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu memberikan sarana, misalnya kita memberikan seminar terhadap perempuan-perempuan di Indonesia tentang cara mengatasi untuk kekerasan terhadap perempuan. Itu Yes. salah satu contohnya. Itu dia salah satu. Iya, contohnya. itu menurut saya Mas Yuda. Oke, dan saya memperhatikan bahwa Mbak ini juga melakukan hal itu ya. Bagaimana Insya Allah. akhirnya berusaha untuk men-trigger perempuan-perempuan berdaster, ibu-ibu berdaster, tapi terus bisa berdaya, Iya, terus bisa berkarya. berkarya. Iya. Gitu. Apa yang sudah dilakukan kalau Mbak Ana sendiri untuk perempuan-perempuan di Makassar nih khususnya, untuk mereka akhirnya bisa diberdayakan dan bisa berkarya? Oke, salah satu contohnya ya mungkin memberikan pembekalan kepada perempuan biar dia lebih produktif. Oke, itu yang Kan keterampilan gitu, contohnya menjahit, memasak. itu sampai detik ini Iya. dilakukan sama Mbak Ana. Iya, salah Emang satunya. bisa dibagi waktunya jadi ibu, Insya Allah bisa. jadi istri, jadi ketua. Ya, perempuan banyak. Nah, Perempuan. itu fungsinya ketua perempuan bangsa, memberikan hal seperti itu. Oke. Mengangkat derajat perempuan. Amin. Oke, kalau gitu saya mau ke pertanyaan selanjutnya lagi. Ini kayak Baik, masih Mas Yuda. 388. Wih, banyak ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Bagaimana sebenarnya definisi pemberdayaan perempuan yang ideal menurutnya Kakak Ana? Apakah di Indonesia sendiri pemberdayaan perempuan kita sudah bisa dinyatakan efektif? Pemberdayaan perempuan menurut tak definisi yang ideal itu seperti apa ya? Oke Mas Yuda, menurut saya pemberdayaan perempuan itu ya, seorang perempuan harus memiliki kesetaraan dengan laki-laki. Dia dikasih akses
untuk berkembang di segala bidang, misalnya sosial, ekonomi, budaya, nah seperti itu Mas Yuda. Itu ya, jadi dibukakan akses gitu ya. Iya. Jadi semuanya, pokoknya nggak ada lagi diskriminasi gender gitu. Iya, betul. Percaya saja bahwa perempuan itu mampu dan bisa gitu ya. mampu di dan semua bisa. lini bidang. Betul. Betul. Dengarkan itu netizen. Oke ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Tingginya kasus pelecehan seksual membuktikan bahwa perempuan di Indonesia masih belum memiliki ruang yang aman. Relevansinya dengan pemberdayaan perempuan, bagaimana seharusnya pihak laki-laki bisa turut mewujudkan pemberdayaan perempuan? Ini juga paling sering dilakukan nih. Kayak misalnya ada catcalling. Catcalling itu yang paling sederhana ya, pelecehan paling sederhana. Ya kalau perempuan lewat sweet itu catcalling tuh. Nah itu kalau Kak Ana sendiri itu bagaimana menyikapi ini? Oke, baik. Menurut saya seorang perempuan itu adalah makhluk yang harus dihormati. Biasanya sekarang ya, di era sekarang ini laki-laki merasa bahwa perempuan itu adalah makhluk yang lemah, dan itulah yang harus dibuang oleh laki-laki. Stigma itu. Iya, stigma seperti itu. Oke. Ya, dan sebagai seorang laki-laki ya, ingat kita memiliki seorang ibu juga. Jadi seorang wanita itu harus dihargai dan dihormati dimanapun dia berada. Mindsetnya adalah ketika pokoknya melihat seorang perempuan pengen ada buruk, ingat ibu tak. Ingat ibu tak. Oke, karena nggak mungkin laki-laki lahir tanpa ibu gitu. Nggak mungkin ayah yang lahirin anaknya ya. Jadi hargai semua wanita seperti kita menghargai ibu kita yang melahirkan kita. Itu paling simpel ya. Siapa itu laki-laki yang lagi nonton sekarang tuh? Dengarkan itu. Oke, kalau gitu kita ke pertanyaan selanjutnya. Pemberdayaan perempuan juga seringkali melibatkan misleading di masyarakat bahwa perempuan ingin menggantikan peran laki-laki. Ini nih paling sering nih. Oleh karena itu dari masa semestinya pemberdayaan perempuan dilakukan agar menghindari hal tersebut. Nah, untuk menghindari misleading itu sering banget ya. Kadang perempuan akhirnya berusaha untuk mau gantikan ke laki-laki deh. Saking mereka merasa bahwa harus ada kesetaraan gender. Akhirnya semua apapun itu harus menggantikan laki-laki. Itu menurut tak bagaimana? Baik Mas Yuda, menurut saya stigma seperti itu adalah hal yang salah. Kehadiran wanita atau perempuan itu sangat membantu kegiatan atau pekerjaan laki-laki. Harusnya melengkapi. Iya, harus melengkapi. Begitu. Jadi dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh seorang perempuan itu, insya Allah akan membuat pekerjaan kita menjadi lebih baik. Itu salah satu. Dengarkan itu Kak Afi, Kak Farah. Ya. Jangan mau kalah Kak. Iya. Jadi memang perempuan itu diciptakan untuk melengkapi. Iya, betul. Karena memang ya manusia diciptakan berpasang-pasangan gitu ya. Betul. Saling melengkapi satu sama lain. Iya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya lagi. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ada pertanyaan yang kita bacakan? Ada teman-teman? Belum ada? Oke. Kita masih, ini penontonnya ada 388 orang. Terus bagaimana tanggapan tak tentang wanita karir? Nah ini juga biasa misunderstanding nih terhadap kalimat wanita karir. Biasanya kalau ada orang wanita karir, biasanya dari hasil riset, perpecahan rumah tangga itu selalu timbul dari wanita-wanita karir. Mereka merasa bahwa mereka bisa mandiri, mereka kuat, mereka ini dan segala macam. Akhirnya nggak butuh lagi laki-laki. Gimana menurut Kak? Oke, menurut saya wanita karir itu adalah wanita yang mandiri secara finansial. Dia mampu bekerja bukan hanya di perusahaan ataupun dia sebagai seorang pengusaha. Tetapi ingat, kodrat wanita itu sebagai seorang ibu dan istri. Jadi harus terjadi keseimbangan ya. Antara urusan pekerjaan kita dengan urusan keluarga. Kalau Kak Ana sendiri, prioritas utama apa? Kalau saya prioritas utama tetap keluarga. Tetap keluarga? Iya, karena saya bekerja untuk membantu keluarga. Nah itu dia. Ini nih ciri-ciri yang insya Allah akan
fil jannah. Amin. Sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Amin, amin, Yang Mas Yuda. yakin aja bahwa ada suami yang insya Allah tugasnya mencari nafkah. Iya. Istri Membantu. Iya. Oke, itu sebenarnya statement yang paling benar Iya, kali ya. iya, betul. Oke, semoga kita satu frekuensi teman-teman. Bahwa laki-laki tugasnya mencari nafkah, istri membantu. Iya. Misalnya bantu beli mobil, bantu beli rumah, Bantu belanja ya. bantu belanja gitu ya. Oke, kayak Kak Afi gitu, bantu semuanya, bantu beli beras, bantu. Oke ya. Kalau gitu kita ke pertanyaan ini, menurutku pertanyaan yang paling menarik nih, yang lagi happening sekarang. Lagi heboh sekarang Citayam Fashion Week. Iya. Citayam Fashion Week ini Sudah masuk ke Makassar. sudah sekarang masuk ya. ke Makassar. Ada CPI, Iya. CPI Fashion Week. Semua trotoar, Iya. semua zebra cross itu dipakai buat ting 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 Fashion Week. Tanggapan tak bagaimana? Oke. Sebagai seorang ibu, ya, saya setuju diadakannya kegiatan tersebut. Oke. Ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita ingat dan perlu kita lakukan. Oke. Ya, yang pertama saya memberikan apresiasi pastinya ya, karena itu adalah bentuk kreativitas dari anak-anak bangsa. Oke. Yang kedua, bagaimana kita memberikan edukasi atau mengarahkan Oke. agar pelaksanaannya itu tidak mengganggu masyarakat. Betul. Dan terarah gitu Iya ya. benar. Ini paling benar nih. Iya. Yang terakhir? Ketiga, kita harus mengawasi. Karena biasa ada pada saat pelaksanaan itu ya, Proses ada belajar mengajar mungkin. Iya, pada saat pelaksanaannya, sementara proses belajar mengajar, ada anak-anak kita yang seharusnya dia belajar di sekolah, dia nonton kegiatan itu. Atau Maka kan dia tugas lagi kita, fashion iya, gitu ya. atau dia ikut juga. Nah, itu yang bagus kita tarik balik Iya. ke sekolah gitu ya. Tugas kita untuk mengawasi. Betul, karena Ya. memang sekarang anak-anak muda itu ya butuh diapresiasi. Betul. Dan memang mereka lagi lucu-lucunya Iya. di umur gitu ya. Nanti dia akan bosan sendiri. lagi Iya, lucu-lucunya. Dan iya. memang sekarang anak-anak itu bisa dibilang bahwa tingkat kreativitasnya mereka itu Sangat jauh tinggi, iya. yang jauh lebih tinggi dari Iya. kita di Iya. zaman kita gitu ya. Betul. Jadi ada 3 hal penting Iya. tadi. Iya. Diapresiasi, Diapresiasi, diarahkan, dan diawasi. Wah itu dia. Oke. Ayo orang tua, yang paling bisa kita lakukan adalah 3 hal tadi tuh. Itu edukatif banget tuh. Iya. Barusan 3 hal itu ya. Yes. Yang terakhir, pertanyaan kita Apa udah itu? pertanyaan ke terakhir nih. Ya, Apa saja tips dan trik menjadi perempuan dengan high value di tengah perkembangannya zaman ini? Wah. High Iya. value. Saya menilai Kak Ana ini high value. Terima kasih. Punya poin yang tinggi gitu. Tinggi karena bukan, maaf ya, saya nggak pernah lihat fisik gitu. Bukan Iya. karena cantiknya, karena memang udah cantik, tapi karena smartnya, karena orangnya memang sosialis, orangnya peduli sesama gitu. Akhirnya value-nya tinggi. Kalau Kak Ana sendiri gimana? Oke, di era globalisasi sekarang memang seorang wanita itu harus memiliki value yang tinggi, yang high value. Ya, nah ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, seorang wanita itu harus smart, ya, harus berpendidikan, Mas, dan berwawasan luas. Ya, yang kedua, seorang wanita itu harus tampil beda, harus berani. Ya, terus yang ketiga, menurut saya seorang wanita jangan hanya mengandalkan penghasilan dari suami kita. Kita harus berpenghasilan, Mas. Nah, itu untuk membantu kehidupan keluarga kita dan juga untuk membantu kehidupan keluarga besar kita pastinya. Oke, itu dia. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Oke, saya akan simpan dulu. Ya. Sudah ada pertanyaan? Oke, pertanyaannya dari, boleh teman-teman dibantu pertanyaannya, bisik-bisik dulu. Pertanyaannya apa? Iya. Akun Lonely Forever. Oke, Lonely Forever. Masya Allah. Jangan diaminkan ini ya. Kak Ana, apa saja plus minus menjadi seorang wanita karir? Oke, apa saja plus minus di situ tuh Kak. Oke. Apa saja plus minus Kak Ana menjadi seorang wanita karir? Kak Ana ini saya nilainya sukses di keluarga, insya Allah, sukses juga di karirnya, Amin, insya sukses Allah. juga sosialnya. Insya Allah. Apa tips and Amin. triknya Kak? Oke, plusnya bagaimana menjadi seorang wanita karir itu seperti yang saya katakan tadi di awal, kita bisa membantu perekonomian keluarga. Tetapi jika kita tidak mampu ya menyeimbangkan antara
pekerjaan yang kita lakukan dengan keluarga, maka akan berantakan semuanya. Betul. Iya, kita harus berprinsip bahwa kita sebagai seorang perempuan itu tugas utama kita adalah sebagai ibu untuk anak kita dan istri untuk suami kita. Jadi kita harus tetap menjaga kebersamaan di keluarga kita. Oke, itu jadi poin utama ya. Iya. Harus berprinsip itu ya. Iya. Saya keluar rumah untuk bantu keluarga. Iya, Jadi betul. kalau ada keluarga baru yang mengganggu saya, Tidak boleh. benar-benar. Iya. Nah, karena memang niat keluarnya Iya. lebih ke nawaitu ya. Iya. Lebih kepada niatnya kita. Iya. Kita mau jadi wanita karir karena Iya. siapa? Karena keluarga kan. Itu ya. Iya. Oke, masya Allah. Toh kalau misalnya belum punya pasangan ya Nah. karena ibu, karena Iya, bapak, karena keluarga. karena kakak Kan, adik iya, gitu ya. kakak adik. Oh, oke. Tepuk tangan dulu dong. Itu tadi pertanyaan pertama. Sesuai pengalaman ya. Ini ada pertanyaan lagi kak. Oke, ada dari Baju Bodoh by La Mansur. Oke. Biasanya seorang perempuan atau ibu itu yang bisa dikatakan wanita karir. Apa-apa tunggu kak. Coba pelan-pelan. Biasanya- Karena pertanyaannya ini tingkat dewa ini Lamansur. Biasanya seorang perempuan atau ibu itu yang bisa dikatakan wanita karir kadang lupa dengan urusan rumah dan kadang lupa ada anaknya. Bagaimana nih menurut Kak Ana? Oke, makanya seperti tadi dikatakan harus nawa itu kita. Hmm. Ya, niat kita, tujuan kita bekerja itu untuk siapa? Perbaiki Oke. dulu niat tadi. Perbaiki Iya, niat, perbaiki betul. niat. Itu. Kita mau besar, mau Iya. kasih naik high value, Iya. itu karena siapa? Iya, karena siapa? Harus ada alasannya. Alasannya, Oke. iya, betul. Supaya kalau kita misalnya salah jalur Iya. atau tiba-tiba jalurnya bergeser sedikit, Sadar lagi. kembali lagi ke niatnya. Iya. Nawaitunya. Iya. Oke, masih ada lagi pertanyaan Kak Farah? Masih ada lagi? Dari Banyak fansnya nih. Iya. dari Muh Aswin 02. Oke. Apa yang dapat Kak Ana lakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender? Oke. Apa yang Kak Ana akan lakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender? Karena memang tidak bisa dipungkiri sekarang ya masih belum. Iya. Masih belum semuanya. Kalau dari kita sendiri. Oke, kalau dari saya pribadi ya, memang kesetaraan gender antara laki-laki perempuan itu harus sama. Ya, bagaimana kita harus juga memberikan pandangan ke laki-laki bahwa wanita itu memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki. Dia bisa berkembang karena manusia perempuan itu memiliki kelebihan-kelebihan juga dalam dirinya dan nantinya pasti akan membuat dia sukses jika dia bisa fokus terhadap apa yang dia lakukan. Apa yang dilakukan? Iya. Oke. Itu Oke. dia ya. Salah satunya. Salah satunya. Jadi atau mungkin tunggu. Iya. Atau mungkin pertanyaannya saya tambah lagi. Iya. Apakah Iya. ini jawab cepat. Iya. Apakah dunia politik akan jadi salah satu cara untuk bisa membuktikan kesetaraan gender? Insya Allah saya akan menampung semua aspirasi masyarakat. Itu dia ya. Iya. Bisa jadi ke arah situ. Tapi mau? Insya Allah. Siap. Kenapa tidak? Siap. Ya, untuk membantu perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, mewakili Iya. aspirasi para wanita yang ada Saya di Indonesia. sepakat. Iya. Karena sometimes kita butuh tempat. Iya, Kita butuh tempat yang tepat. Iya. Kita butuh ruang yang tepat. iya, Untuk bisa akhirnya menyalurkan. betul. Dan salah satu tempatnya adalah itu ya. Iya. Oke, saya udah tahu jawabannya. Tapi bisa. Insya Allah bisa. Mau? Mau, Saya insya tantang Allah. mau nanti. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Orang lain bisa, masa saya nggak bisa? Saya jadi jubir boleh? Boleh. Saya suka. Oke. Jadi ini menarik nih. Nanti di tahun 2024 semakin kompetitif lagi perempuan-perempuan. Iya. betul. Oke, saya akan menjawab lagi pertanyaan. Ayo, pertanyaan masih ada? Oke. Kalau begitu sekali lagi terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung bersama kita di sini. Kalau Kak Ana sendiri mungkin ada sesuatu yang pengen disampaikan untuk pemuda-pemuda, pemudi-pemudi khususnya nih. Perempuan yang insya Allah akan menjadi penerus-penerusnya Kakak Ana juga, yang smart, pengusaha juga, punya jiwa sosial juga, ibu juga, istri juga, Iya. oh my god, ketua juga. Oke, untuk para wanita-wanita yang ada di Indonesia,
ya, khususnya di Makassar, kita harus memiliki percaya diri yang tinggi bahwa kita mampu seperti laki-laki. Kita memiliki kesetaraan yang sama dengan laki-laki. Mari kita berjuang sekuat tenaga kita sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam diri kita untuk membantu membangun Indonesia tercinta. Wih, tepuk tangan dulu dong. Ini sudah nih. Saya boleh langsung minta nomor urut berapa? Oke. Sekali lagi terima kasih Mbak Ana karena sudah Iya, mau bergabung sama-sama, bersama Mas kita di sini. Yuda. Masih ada pertanyaan lagi yang akan kita tampung? Oke. Nah, sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Kita bakal ketemu lagi di episode-episode menarik selanjutnya. Dan narasumber kita pasti akan kita invite semua yang punya energi, semua yang inspiratif untuk kita semuanya, supaya kita semua bisa bebas mengaspirasikan apa yang ada di sini dan di sini. Sekali lagi terima kasih Kakak Ana. Iya, sama-sama Mas Yuda. Terima kasih undangannya ya. Yes, terima kasih. Semoga kita bisa ketemu Amin. di tempat Insya yang baik. Amin. Dan insya Allah 2024 akan diisi oleh orang-orang seperti Kak Amin, Ana. insya Punya Allah. hati yang tulus, Amin. punya kecerdasan, Amin. dan pastinya punya niat yang baik. Amin. Amin. Mohon doa dan dukungan. Amin. Kalau begitu terima kasih. Itu Oke. ada juga siapa tuh yang dibawa? Ada Miss. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk kita foto bareng dulu Kak. Cepat. Oke. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kita semuanya dari awal tadi kita live dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda. Saya Ana. Dadah.